Di tengah dunia yang rasanya serba cepat ini, ada loh sebuah filosofi yang nawarin kita ketenangan dan makna hidup yang lebih dalam. Hari ini kita bakal kupas tuntas konsep slow living dan 4 pilar utamanya. Coba dijujur, pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak lagi di fast forward? Dikit-dikit buru-buru, rasanya kewalahan, dan kayaknya kita jadi kehilangan koneksi sama momen yang lagi kita jalanin sekarang. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Slow living itu bukan berarti jadi pemalas atau nggak produktif. Sama sekali bukan. Justru ini sebaliknya. Ini tuh soal pilihan yang sadar untuk ngelakuin semua hal dengan niat, benar-benar hadir, dan fokus ke kualitasnya, bukan cuma sekedar ngejar kuantitas. Nah, inti dari filosofi ini tuh keren banget. Bisa dirangkum dalam satu kata yang gampang banget diingat. S-L-O-W. Yuk kita bedah satu persatu hurufnya. Oke, kita mulai dari S untuk sustainable atau berkelanjutan. Simpelnya gini, ini tuh tentang kesadaran kalau setiap pilihan yang kita buat hari ini, sekecil apapun, itu bakal membentuk hari esok kita. Jadi, ini tentang hidup sambil mikirin masa depan. Analogi di sini dalam banget ya. Coba bayangin deh, sumber daya alam, energi, bahkan waktu kita tuh persis kayak air di dalam kendi itu. Kalau kita serakah, habisin semuanya sekarang tanpa mikir, pas besok kita butuh lagi apa yang tersisa. Nah, prinsip ini ngajarin kita buat pakai secukupnya aja hari ini, biar besok masih ada sisanya. Selanjutnya, kita punya L dan O, lokal dan organik. Dua prinsip ini nyambung banget, dan intinya ngajak kita buat kembali ke akar. Maksudnya lebih menghargai komunitas di sekitar kita dan juga alam. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada apel impor yang perjalanannya jauh banget buat sampai ke kita. Di sisi lain, ada mangga dari kebun tetangga sebelah. Kalau kita milih yang lokal, kita nggak cuma dapat buah yang lebih segar loh, tapi kita juga ikut ngebantu ekonomi komunitas kita dan bikin hubungan sosial jadi lebih erat. Nah, ini nyambung banget sama prinsip organik. Ini tuh kayak ajakan buat kita, yuk kurang-kurangin deh makanan instan yang super diproses. Kita coba kembali ke makanan yang utuh dan alami. Ya, kayak cara hidup generasi sebelum kita yang sebenarnya jauh lebih sehat kan? Dan kita sampai di pilar terakhir, W untuk whole atau utuh. Apa sih maksudnya utuh di sini? Ini tuh sebuah ide buat ngeruntuhin tembok-tembok pemisah antar berbagai bagian hidup kita, biar semuanya bisa lebih seimbang dan terintegrasi. Jadi, hidup yang utuh itu artinya kita bisa nemuin harmoni. Harmoni antara apa? Ya antara kerjaan, keluarga, ibadah, dan yang nggak kalah penting, waktu buat diri sendiri. Kuncinya ya di keseimbangan itu. Jangan sampai ada satu bagian yang terlalu dominan, sampai-sampai ngorbanin yang lainnya. Coba deh, tanyain ini ke diri sendiri, tapi jawab dengan jujur ya. Pas lagi makan, kita beneran nikmatin makanannya nggak sih? Ngerasain setiap suapannya? Atau pikiran kita malah kemana-mana? Mikirin kerjaan, sambil scroll-scroll HP, atau nonton TV? Nah, inilah inti dari hidup yang utuh. Hadir seutuhnya dimanapun kita berada. Dan yang perlu kita ingat, slow living ini sebenarnya bukan tren baru loh. Ini tuh kearifan kuno yang udah ada dari dulu di banyak tradisi. Sejak zaman dulu, orang-orang bijak udah ngingetin kita soal bahayanya hidup yang serba tergesa-gesa. Sebagai contoh, kita bisa lihat kutipan ini. Di sini ditekankan banget soal kesabaran. Coba deh kita pikir, kalau dalam urusan sepenting wahyu suci aja ada perintah untuk nggak tergesa-gesa, ini nunjukin betapa berharganya sebuah proses yang disengaja dalam seluruh aspek hidup kita kan? Menerapkan semua ini mungkin kedengarannya wah berat juga ya, tapi ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil kok. Kita nggak perlu ngubah semuanya sekaligus dalam semalam, cukup mulai dari satu pilihan kecil yang kita buat dengan sadar. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa sih satu hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk menerapkan prinsip slow living? Mungkin sesimpel minum teh tanpa gangguan atau jalan-jalan sebentar tanpa tujuan yang jelas. Pilihan ada di tangan Anda.